Saya tidak rela duit rakyat dipakai untuk memperbaiki itu. Suruh dosa orang-orang ex Orde Baru yang menghabisi Kamojing pada hari ini menjadi berubah wujud, reinkarnasi menjadi Autocar, dan sekarang menjadi Mandala Pratama. Kalau saya balik ke sini, saya suka memori marah banget gitu ya kan. 98 itu salah satu yang berdiri di atas kursi dewan itu kami, 7 orang yang ngencingin kursi DPR MPR RI. Ini kok kayaknya apa gitu ya, what the fuck lah, kayak gitulah. Ini yang terjadi. Mandul. Tidak ada penegakan supremasi hukum. Mandul. Saya bilang, Dewan dari dulu sampai hari ini mandul. Ada perusahaan-perusahaan di sana kita udah teriak, termasuk dari Kemen LH datang. Nol. Makanya saya bertanya lagi, apakah fungsi legislasinya akan dipakai apa kagak? Saya sangat tertarik dengan Bapak Dewan yang tadi pertama kali bicara. Karena hukum sekarang sudah mandul, gerak aja katanya. Dan itu yang kami lakukan. Apakah terus-terusan rakyat mau diadu domba? Saya berharap bapak-bapak yang kami gaji lewat pajak yang kami bayarkan kepada negara untuk lebih tegas, Pak. Bagaimana caranya Karawang tidak menjadi pelanggan banjir? Suruh yang namanya keluarga Cendana itu untuk mengeruk situ Kamojing, yang ngebocorin korporasi swasta ke negara yang bayarin. Tolong, jangan sampai amarah kami memuncak. Kami pengalaman 98 menurunkan orang yang sudah dianggap Tuhan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Baik, terima kasih, selamat siang. Sebelum saya memulai, saya mau minta mohon maaf dulu ya Pak Ketua ya. Kami ini datang dari jauh, saya dari gunung segala macam, sehingga ketika masuk ke rumah rakyat kami ditegur tidak menggunakan sepatu. Jadi kami memang di gunung tidak pernah pakai sepatu, Pak. Itu aja, terima kasih, Pak. Kalau dari yayasan kita, saya mewakili dari wilayah Purwasuka, Pak. Purwasuka tidak ada paparan-paparan seperti biasa, hanya sebatas nanti ada flash disk mungkin yang akan saya sampaikan. Cuma tadinya saya berharap di sini ada Kang Deddy ya, cuma saya nggak ada gitu kan, karena beliau harusnya dari ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ada Kang Deddy kebetulan sekali, Pak. Kalau kita bicara tentang hutan, tentang itu tidak akan pernah terlepas dari gunung dan sungai. Itu simpel. Saya setuju dengan Kang Pepep tadi untuk peningkatan kawasan yang tadinya hanya 10%, bagaimana seperti halnya RTH menjadi 30%. Kalau kami dari Karawang itu bukan baru banjir, Pak. Dari tahun 2007 kita udah pelanggan banjir. Kalau Garut itu baru sekali. Ya, kalau Karawang itu dari 2007 sampai 2014, Pak D. Jokowi kan datang ke Karawang hanya untuk tengok-tengok, Pak. Tidak menyelesaikan. Semua itu persoalannya ada di korporasi yang merusak kawasan Sanggabuana. Ketika musim penghujan, kami dapat bonus air luar biasa. Itu atap kita udah kelelep semua. Kemudian ada yang tolong dicatat, sebetulnya simpel akar masalahnya, ada dosa di era Orde Baru. Ketika dia berbicara tentang Pronas, seperti yang sekarang menjadi kami Ginggiapun ya, saya nggak tahu Ginggiapun apa, ketakutan aja ketika ada Pronas memasuki wilayah kami. Jalan tol Cikampek itu akar masalah dari banjir di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Akar masalahnya dari jalan tol yang menghabisi danau atau situ Kamojing yang sudah dibuat sedemikian rupa. Karena elevasinya begini, Pak. Ini Purwakarta,
Situ Kamojing itu dia ada di bawah, di tengah. Hari ini daya tampungnya hanya tinggal sepertiga. Dengar kabar, oh itu mau ada nanti diperbaiki, bla 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 bla. Saya tidak rela duit rakyat dipakai untuk memperbaiki itu. Suruh dosa orang-orang ex Orde Baru yang menghabisi Kamojing pada hari ini menjadi itu BBWS tuh miliknya, ada datanya. Jadi Petrodrill ada di kawasannya dulu kawasan PT Timor, berubah wujud, reinkarnasi menjadi Autocar, dan sekarang menjadi Mandala Pratama. Kembalikan lagi itu supaya desa kami tidak kerendam. Itu korporasi yang pada saat itu masih jadi Tuhan presidennya. Tolong ingatkan itu. Kalau saya balik ke sini, saya suka memori marah banget gitu ya kan. 98 itu salah satu yang berdiri di atas kursi dewan itu kami, 7 orang yang ngencingin kursi DPR MPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, banjir-banjir yang lain. Saya mau bertanya, belum melanjutkan, apakah fungsi legislasi dan apakah fungsi pengawasan dari dewan akan dipakai atau tidak? Saya mohon jawaban sekarang supaya saya bisa melanjutkan. Karena berkali-kali mengupas tentang hutan, banjir dan dampaknya, ini kok kayaknya apa gitu ya? What the fuck lah, kayak gitulah. Ini yang terjadi. Mandul. Tidak ada penegakan supremasi hukum. Mandul. Saya bilang, dewan dari dulu sampai hari ini mandul. Tidak bisa menegur yang namanya Kemen LH. Kang Deddy ada di sini ya, kebetulan. Saya sampaikan berkali-kali, saya mengontak, termasuk ada orang dari Gakum Kemen LH, polusi dari wilayah, limbah-limbah dari wilayah Purwakarta 12 tahun silam itu sudah dipakai untuk mengaliri sawah. Saya berharap melalui teman-teman dewan di sini untuk melakukan penelitian 14 juta kilogram atau 14.000 ton sawah yang dialiri dari Das Cilamaya, di mana akar masalahnya ada di wilayah Purwakarta dan Subang, untuk diteliti apakah itu layak dikonsumsi. 12 tahun loh Pak. Musim panas atau musim tidak penghujan, baunya luar biasa. Kang Deddy luar biasa membangun Purwakarta begitu bagus, tapi daerah kami jadi septic tanknya Pak. Ada perusahaan-perusahaan di sana, kita udah teriak, termasuk dari Kemen LH datang, nol. Makanya saya bertanya lagi, apakah fungsi legislasinya akan dipakai apa kagak? Tuh, bergeser ke wilayah selatan. Saya mau bertanya Pak, sekarang saya tolong mohon dijawab langsung. Sejak kapan perusahaan-perusahaan swasta dimasukkan kategori OBITA atau objek vital? Ketika saya masih sering ke Aceh, saya baru ngerti yang namanya OBITA ya kan? Dulu bukan OBITA namanya. Itu hanya perusahaan-perusahaan BUMN dan dia yang hanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Sejak kapan ada korporasi swasta, undang-undangnya nomor berapa, mereka dikategorikan OBITA? Saya sangat tertarik dengan Bapak Dewan yang tadi pertama kali bicara, karena hukum sekarang sudah mandul, gerak aja katanya. Dan itu yang kami lakukan. Ketika korporasi seenaknya saja dengan pelang OBITA-nya, dia merusak hutan kami, dia mengotori sungai kami, dan itu ada kolaborasi dipermudah perizinan-perizinannya. Kami kepung Bandung dengan 3 geng motor besar di Jawa Barat, Ecstasy, Briges, Moonrek. Saya kerahkan untuk saya bakar itu yang namanya kantor SDM.
baru ditutup yang namanya pertambangan Atlasindo, penyalahgunaan IP PKH, baru dari Bandung turun. Setelah kami ancam, mau kami ratakan. Apakah terus-terusan rakyat mau diadu domba? Saya berharap bapak-bapak yang kami gaji lewat pajak yang kami bayarkan kepada negara untuk lebih tegas, Pak. Ada Kemenlh, dan ada banyak dinas-dinas atau departemen-departemen yang lain yang hari ini udah Kalimantan, Sulawesi, Tasik, Bandung. Kang Pepet tadi udah jelas. Hanya 10%. Simple. Bagaimana caranya Karawang tidak menjadi pelanggan banjir? Suruh yang namanya keluarga Cendana itu untuk mengeruk Situ Kamojing. Karena dulu itu diratakan sama mereka, yang hari ini hanya tinggal berfungsi tinggal sepertiga. Sehingga kami kebanjiran terus-menerus. Kami nggak rela duit negara dipakai untuk mengeruk itu. Jangan sampai kayak kejadian di Surabaya, yang ngebocorin korporasi swasta kok negara yang bayarin. Tolong, jangan sampai amarah kami memuncak. Kami pengalaman 98 menurunkan orang yang sudah dianggap Tuhan. Tolong, jangan biarkan amarah rakyat memuncak. Saya butuh Karawang tidak banjir lagi. Saya butuh sungai-sungai kami untuk kembali bersih. Tolong periksa ICW Ermip yang melahirkan Citarum Harum. Anggarannya dari Asian Development Bank senilai 9,1 triliun. Pada kemana? Hari ini masih kotor itu. 9,1 triliun yang ditandatangani di era SBY. Itu mulai dari Bandung sampai Gembong. Hari ini sungai kami masih tetap menjadi sungai terkotor di dunia. Karawang itu komplek dan paradok. Kota pangkal kemerdekaan menjadi kota pangkal kehancuran pada hari ini. Masifnya industri, diamnya para petinggi negeri, dan yang sekarang bikin kami ngeri, Pronas. Jangan sampai dulu diawali dengan jalan tol Jakarta Cikampek sehingga membelah sungai danau Situ Kamojing. Ada rencana bandara, ada rencana tempat Brimob itu berkumpul, markas Brimob. Ada rencana di sana juga untuk bikin sirkuit yang akan menghabisi hutan-hutan dan gunung kami. Jangan atas nama proyek nasional kami jadi korban. Di Karawang itu yang mengisi bukan binatang, tapi manusia seperti kami. Mohon Pak, peningkatan untuk wilayah Gunung Sangga-Buana menjadi wilayah konservasi itu dari kami untuk ditindaklanjuti, karena ini kerusakan luar biasa. Kami dikepung dari Bogor 8 km konveyor sudah mulai menggerogoti. Padahal Bogor sendiri akan kehabisan air kalau ini dihajar. 8 km berapa nilai investasinya? Menghabisi gunung yang berbatasan dengan wilayah kami. Daerah Green Canyon, kecamatannya Tegalwaru. Pak Iwan, mungkin itu saja. Ini izin sebentar ya. Itu kan yang disampaikan secara umum. Kita di sini ingin ada data dari sisi mana hutan dan kawasan yang dipakai secara baik ilegal maupun legal, ya, terutama kawasan hutan. Ada dalam flashdisk, Pak. Saya tidak, don't trust anyone. Saya tidak pernah percaya siapapun tentang data. Saya tidak semudah ke hati mengeluarkan data, itu adalah hak mereka, tapi saya punya data. Pak Iwan yang saya hormati, ya. Bapak ini diundang dalam rangka rapat dengar pendapat umum. Sesuai tadi saya katakan di awal rapat, kami di sini mendalami dan mencari data dan informasi sesuai juga dari Kang Hairudin. Kalau Bapak nanti tidak men-sharing apa data yang Bapak miliki, ya kita juga akan susah menindaklanjuti aspirasi Bapak. Maaf, ya, kami data mohon sudah ada dalam bentuk flash disk. Baik.
Itu. Apakah ada aspirasi lagi yang ingin Bapak sampaikan? Cukup itu aja, Pak. Cukup situ saja. Kembalikan sungai kami Ya. yang kami sudah laporan ke Gakum KMNLH, tak ada tindakan, Pak. Itu wilayah dari wilayah Purwakarta, wilayahnya Kang Dedi. Tuh. Dan dia berasal dari dapil kami. Semoga Kang Dedi juga paham mengenai itu. Mungkin itu aja. Peningkatan konservasi Sangga Buana ini sangat urgent bagi kami. Mungkin Sangga itu Buana aja. itu Terima gunung kasih. kan? Kenapa? Pak Iwan, Sangga Buana itu kan nama gunung. Iya, gunung. Sangga Buana itu gunung. Gunung, Pak. Berbatasan dengan 4 kabupaten, Bekasi, Bogor, Cianjur, dan Purwakarta. Kalau saya nggak mikirin Purwakartanya, Pak, udah pada gundul. Bodoh amat. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih.